Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبي المصطفى ورسول المجتبى خير الأنام والورى وخير من بدأ الثرى محمد بن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله جل في العلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اعلموا أن الله تعالى لقد قال في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعظيم وعيد شريف وجليل. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana gembira merayakan hari raya Idul Adha, kita semua berkumpul bersama-sama di tempat ini melantunkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan asma Allah, kita puji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini adalah hari raya besar umat Islam, hari raya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk umatnya bersatu dalam merayakannya. Bukan hanya di negeri kita saja, di Indonesia ini yang merayakannya, akan tetapi seluruh negeri-negeri Islam lainnya pun juga ikut merayakannya, berkumpul di satu waktu meskipun tempatnya berbeda, memberikan sholat id seperti sholat id pada umumnya, mengumandangkan kalimat takbir seperti kalimat takbir pada umumnya, berkhutbah seperti khutbah pada umumnya. Tentu ini semua mengajarkan kepada kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya agama ini mengutamakan persatuan dan persaudaraan, bukan berkotak-kotak apalagi bercerai-berai. Dan sesungguhnya tanda dan simbol umat ini bersatu adalah bersatu dalam kalimat tauhid, menyatukan dan merapatkan barisan muslimin
syarika lah. Mereka tidak datang untuk memenuhi panggilan manusia, tidak juga memenuhi panggilan penguasa dunia, akan tetapi mereka datang murni untuk memenuhi panggilan Tuhannya manusia, rajanya para penguasa dunia, serta mereka berkeyakinan di dalam hati mereka, serta mengikrarkan dan menyatakan dengan lisan mereka bahwasanya tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, serta memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mereka semua memakai pakaian yang sama, dua helai kain yang berwarna putih. Mereka tutupi bagian atas dan bagian bawahnya, pakaian yang akan mereka atau kita gunakan di liang lahat kelak. Tidak peduli siapakah mereka, apa pangkatnya, jabatannya apa, tidak penting itu semua. Ini semua mengajarkan kepada kita hakikat dari kehidupan di muka bumi ini, dan mengajarkan juga bahwasanya tidaklah seorang itu akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, melainkan ia akan memakai dua kain helai yang berwarna putih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mengenang sebuah peristiwa sejarah yang sangat fenomenal sekali yang melibatkan dua Rasulullah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Dikisahkan ketika Nabi Ismail alaihi salam menginjak usia remaja, sang ayah yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala lewat mimpi bahwa ia harus menyembelih putra kesayangan yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun lamanya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Tentu ada konflik batin yang bergejolak pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam antara kecintaan kepada anaknya ataupun mengedepankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun cintanya Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dari cintanya kepada istrinya, dari cintanya kepada anaknya, serta materi dunia yang lainnya. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihi salam mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan lewat mimpi, tanpa mempedulikan konsekuensi apa yang akan terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan perintah itu. Ibadah Allah. Untuk melaksanakan perintah itu, Nabi Ibrahim alaihi salam mengajak putranya Ismail dengan berdialog sebagai komunikasi efektif antara sang ayah dengan anak. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendidik sang anak serta membina ikatan kasih sayang antara ayah dan anak. Ketaatan dan kepatuhan dalam dialognya seperti yang terlukis di dalam Al-Quran dengan bahasa yang indah dan menyejukkan. Di dalam Al-Quran dikatakan, ya bunayya, wahai anakku yang tercinta, wahai cahaya mataku, wahai buah hatiku, ya bunayya, inni ara fil manami an azbahuk, bahwasanya sesungguhnya aku telah melihatmu, bahwasanya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka pikirkanlah apa yang akan kau putuskan terhadap keputusan itu. Ismail sebagai anak yang soleh tidak memberontak, tidak mengadu kepada ibundanya, akan tetapi dengan spontanitas beliau menjawab, ya abati, if'al ma tu'mar, wahai ayahku yang tercinta, kerjakanlah, lakukanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, bahwasanya engkau akan mendapati bahwasanya aku termasuk hamba yang bersabar terhadap keputusan atau cobaan ini. Ibadah Allah, dalam peristiwa yang sangat mengharukan itu dan detik-detik yang amat dramatis sekali, bukanlah Ismail yang tersembelih, akan tetapi dengan kekuasaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan seekor kibas atau dengan seekor kambing yang sangat besar yang dibawa oleh malaikat, seperti yang digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus dia, yaitu
keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, hal itu adalah sesuatu yang mesti untuk dilaksanakan dan dijalankan. Sikap yang seperti inilah yang menunjukkan jati diri Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khalil, kekasihnya Allah, Al-Imam, suri tauladan dan idola. Kehormatan tersebut tidak mungkin diraih tanpa Nabi Ibrahim alaihissalam didampingi dan disupport oleh istri-istri beliau, anak-anak beliau yang soleh, seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa idz barsala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Perhatikanlah ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Ibrahim alaihissalam dengan berbagai kalimat perintah dan harapan, maka semuanya dapat terselesaikan dengan sempurna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu sebagai imam bagi seluruh manusia. Maka Ibrahim pun menjawab, qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, Ibrahim pun berkata, ya Allah, dan saya mohon juga buat keturunan-keturunanku. Maka Allah pun menjawab, qala la yanalu 'ahdil zalimin. Maka janjiku tidak mengenai orang-orang yang zalim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kurban disyariatkan guna mengingatkan manusia bahwasanya jalan menuju kebahagiaan membutuhkan pengorbanan dan keikhlasan, sebagai indikasi agar sifat-sifat kebinatangan yang sering mendominasi diri kita harus kita tundukkan serta dibuang jauh-jauh. Hikmah lainnya inilah yang mengajarkan kepada kita dalam berkurban, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wa dima'uha. Sesungguhnya daging-daging kurban dan darah-darah binatang kurban tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai itu hanyalah ketakwaan dari diri kalian. Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung khutbah ini marilah kita bersama-sama memusatkan perhatian kita serta menundukkan kepala kita, memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa dan permohonan kami. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah jalla fil ula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. I'lamu anna Allah ta'ala laqad amarakum bi amrin 'azim. Laqad amarakum bis-salati was-salam 'ala nabiyyil karim. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala alihi Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala alihi sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat.
ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك الكفار والمبتدعة والرافضة والمشركين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في مشارق الأرض وفي مغاربها، خصوصا إخواننا في فلسطين يا الله، خصوصا إخواننا في غزة يا الله، خصوصا إخواننا في رفاه يا الله. اللهم تقبل أعمالنا، اللهم تقبل تضحيتنا، اللهم تقبل تضحيتنا، اللهم تقبل تضحيتنا. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمحن والفتن والزلازل والطاعون من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا